Kalian lagi cari tas buat kerja atau buat kuliah, tapi bingung cari yang stylish, atau fungsional, ataupun yang tahan maling. Di video kali ini, gue udah kumpulin 4 tas keren dari berbagai brand yang mana itu bisa kalian pakai buat keseharian kalian. Ada yang stylish, anti maling, dan juga ada yang kompartemennya besar. Gue bakal kasih tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tas supaya kalian tahu dan kalian bisa pilih tas yang cocok buat kalian sendiri. Nah, untuk fitur-fiturnya, gue pertama langsung kasih tahu si kompartemennya aja dari si backpack Denali ini. Kalau misalnya kita buka kompartemen utamanya, itu kita bisa lihat ini langsung kayak kosong, bukan kosong ya, kayak tempatnya luas banget, bisa naruh kayak buat baju, buat apapun yang emang ukurannya besar, ini aman banget di sini. Terus juga tadi ini ada tempat kompartemen untuk laptop yang ukuran tuh bisa 15 inci gitu, dan ada strapnya juga kalau misalnya emang lagi nggak dipakai, supaya kalau misalnya kalian masukin barang nggak salah masuk malah kesini, kan biasanya suka gitu kan kalau misalnya nggak ada strapnya. Tapi dia kompartemen untuk laptopnya, sayangnya ini tidak ada paddingan sama sekali, jadi dia cuman kayak bahan inner doang, kayak nilon biasa gitu doang, tanpa ada paddingan apapun. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian bawa laptop, terus di sebelah sini di bagian kompartemen utamanya itu bawa barang-barang yang keras, kayak misalnya entah kunci, entah kamera, entah handphone, atau entah power bank atau apapun itu, takutnya bisa kepentok-pentok kayak gitu. Itu hati-hati karena dia nggak ada paddingannya sama sekali, jadi nggak ada perlindungan dari dalam kayak gitu. Terus di dalam sini juga ada kompartemen lagi, ini jaring-jaring. Ini bisa naruh barang-barang kayak buat kayak casan, kayak gitu-gitu, barang-barang yang kecil kayak dompet ataupun kunci-kuncian, itu bisa taruh di sini supaya nggak terlalu terguncang-guncang di bagian yang paling besar gitu. Nah, lanjut ke sebelah kanannya. Ini ada sebelah kanan dan kirinya ini ada tempat buat minum. Nah, tapi dia tuh kanan dan kiri beda. Yang sebelah sini itu dia pakainya kayak semacam mesh gitu. Sebenarnya ini kayak plastik tapi kayak dilapisin kayak entah rubber atau apa, gue nggak tahu, tapi feel-nya kayak gitu. Terus ini berstruktur juga. Ini bisa dipakai buat naruh botol. Terus yang sebelahnya, yang seberangnya, itu dia bisa buat pakai botol juga, tapi bahannya kayak nilon crinkle kayak gitu. Jadi bahannya tuh beda, walaupun sama-sama buat pakai buat naruh botol kayak gitu. Terus di bagian depan, nah di bagian depan ini ada 2 kompartemen lagi. Nih, yang pertama di atas ini nih yang kecil. Nah, ini kelihatannya kecil, tapi sebenarnya dia itu nih kalau ini, nah ini sebenarnya tadi dia bolong ke dalam, jadi kayak lumayan punya space gede. Ini bisa, dan ada kompartemennya lagi di dalam, kayak ada kayak semacam dompetnya lagi gitu. Nah, ini bisa kalian kayak taruh buat barang-barang yang mungkin kayak dompet, power bank gitu-gitu, mungkin yang lebih kecil bisa taruh di sini. Jadinya nggak nyampur-nyampur ke bagian yang besar. Terus juga ada satu lagi kompartemen untuk, nah ini dia lebih kecil lagi gitu. Nih bagian sini mungkin kayak buat taruh jas hujan atau apapun itu, ini bisa taruh di sini kayak gitu. Nah, terus fitur selanjutnya yang gue suka adalah, nah ini banyak gantungan-gantungan kayak gini nih, banyak lubang-lubang kayak gini. Ini tuh bisa dipakai buat kayak nih, terus kita juga dapat kayak semacam penyimpanan ini buat koin atau buat kartu, ini bisa juga, atau buat TWS. Nah, terus untuk kayak yang lubang-lubang ini bisa kita pasangin kayak semacam tas kecil lagi, kayak misalnya kalau misalnya kalian tahu kayak kantong buat TWS kayak gitu, itu bisa sangkutin kayak sini, atau misalnya kayak misalnya, atau kalian punya karabiner lagi, mau kalian taruh gantungan-gantungan lagi, bisa banget. Tuh, kalian bisa langsung taruh sini. Nah, ini gue suka banget karena biasanya gue taruh topi di sini, jadi gue nggak perlu masukin ke dalam tas, jadinya nggak makan banyak tempat kayak gitu. Nah, terus selain di depan sini, dia juga ada di belakang. Di tempat buat gemblokannya, di tempat buat kita gendongnya, ini juga banyak banget bolongan-bolongan yang bisa kita taruh gantungan kayak gini. Jadi daripada mungkin di belakang bisa kayak buat topi, di depan nih buat kayak barang-barang yang penting, kayak tadi misalnya kantong TWS biar gampang ngambilnya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya dia ada strap luggage kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian bawa koper, terus kalian bisa taruh tas ini langsung di kopernya gitu. Jadi nggak perlu dibawa-bawa lagi gitu. Karena dia udah ada strap si luggage-nya ini. Jadi itu mempermudah kalian kalau kalian bawa koper kemana-mana. Nah, selanjutnya untuk kenyamanannya kayak gimana nih? Padding-paddingannya tebal atau enggak? Nah,
Untuk kenyamanannya ini bisa kita lihat, untuk game lockannya ini tebel banget. Jadi kalau misalnya bawa barang-barang yang berat atau banyak, itu meminimalisir rasa sakit di bahu kita. Terus juga di bagian punggung, ini juga punya busa yang tebel banget. Kayak gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari dalam, kita raba dari dalam, ini tuh bener-bener tebel banget untuk busa ke punggungnya. Walaupun emang dia nggak ada paddingan untuk ke depan ya, jadi emang kurang ada perlindungan, tapi busa di bagian belakangnya sini, itu bener-bener tebel banget gitu. Jadi bagian punggung nggak terlalu kepentok-pentok kalau kalian bawa barang-barang keras. Kayak misalnya bawa laptop kan biasanya langsung kena di punggung tuh. Kalau misalnya nggak ada paddingan yang tebel kan itu langsung kena punggung dan itu sakit. Nah, untuk di tas ini sih ini aman banget. Gua pakai juga nyaman banget walaupun gue pakai waktu itu kayak tas maksudnya dengan laptop dengan ukuran 15 inch dan gue bawa banyak-banyak barang, itu masih nyaman banget pakai tas ini. Nah, untuk kelebihannya, tas ini itu ukurannya besar. Dia ada di 20 liter untuk kapasitasnya. Terus juga bisa masuk laptop 15 inch. Terus juga banyak banget kayak tempat-tempat buat kayak gantungin barang. Terus juga materialnya itu udah kuat banget. Dia tahan air dan juga emang punya kombinasi material yang cukup kuat gitu. Terus kekurangannya menurut gua ini desainnya emang cukup niche ya buat beberapa orang yang mungkin banyak orang yang stylenya itu agak minimalis, itu agak kurang cocok atau kurang suka mungkin dengan tas ini yang desainnya terlalu outdoor atau misalnya terlalu apa ya, terlalu rugged lah gitu. Walaupun emang dari segi material bukan yang rugged banget, tapi dari segi looks-nya itu terlihat kayak terlalu outdoor. Untuk harganya backpack Denali ini ada di sekitar 450 ribuan aja di wiya.id. Kalian bisa langsung cek di wiya.id. Nah, menurut gua tas ini cocoknya buat kayak mahasiswa atau pekerja yang emang pengen kelihatan looks-nya tuh kayak outdoor gitu. Terus juga kalau misalnya kalian punya hobi outdoor, kalian misalnya anak kuliahan atau pekerja yang emang punya hobi outdoor, naik gunung atau sekedar hiking ringan, menurut gua tas ini bisa banget membantu kalian atau bisa banget kayak memenuhi kebutuhan kalian dari sehari-hari ataupun dari hobi kalian tersebut. Buat kalian yang lagi cari sling bag keren, kita punya sling bag dari Foxco. Kalian bisa beli dengan cara klik link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Selanjutnya, ini ada The Transition dari LBB. Tas yang super fleksibel, yang ini bisa dijadiin tote bag ataupun backpack. Untuk kapasitasnya sendiri, tas ini itu fleksibel ya, bisa 16 liter pas saat digulung, tapi ini juga bisa diperbesar jadi 21 liter. Nanti gue akan tunjukin caranya gimana, jadi pas dibuka, itu nanti kapasitasnya bisa jadi 21 liter. Nah, terus juga untuk laptopnya nih bisa muat berapa inci. Kalau misalnya laptop ukuran 15 inci aja yang kayak gue pakai, itu udah aman banget. Ini udah pasti masuk tanpa adanya maksa-maksa, tanpa adanya sempit-sempit. Ini udah proper banget. Untuk materialnya sendiri, dia ini pakai material 210D nilon waterproof, yang mana ini emang udah waterproof. Dan bagian dalamnya, untuk innernya juga dia udah pakai membran yang udah anti air. Nih bisa kita lihat. Nih, bagian kuning dan bagian hitamnya ini dia udah ada membran anti airnya. Jadi kalau misalnya kena hujan, laptop kalian udah pasti aman banget. Nah, untuk modenya ini tuh tadi gue udah bilang ini punya dua mode. Yang pertama mode tote bag, yang mana ini sebenarnya kita cuman bisa tinggal bawa ini aja, kayak ditenteng ataupun dipakein di bahu. Terus juga yang kedua dia ada mode backpacknya. Nah, kalau untuk mau jadiin mode backpack, nih gue kasih lihat di atas, dia tuh nih ada kayak semacam apa ya, kayak pegangan. Nanti kalian bisa tarik ini ke bawah, ini juga ke bawah. Nah, udah gitu kalian tarik bagian bawahnya ini. Nah, kayak gitu. Tarik lagi, nih yang bagian bawah, tarik lagi. Nah, bisa deh dijadiin backpack gitu. Dan dia juga udah ada strapnya ini, udah ada strapnya untuk di bagian perut supaya nggak terlalu terguncang-guncang atau nggak terlalu kemana-mana. Kayak gitu. Untuk kelebihan dari tas ini tuh kapasitasnya gede. Kapasitas terkecilnya aja itu ada di 16 liter, yang mana itu udah lumayan gede untuk kebutuhan sehari-hari. Kayak bawa laptop, bawa baju ganti, ataupun bawa barang-barang perintilan lainnya itu masih aman banget di tas ini. Terus juga dari segi tampilannya, ini desainnya kalau bisa kalian lihat, ini tuh sangat apa ya, simple, fleksibel. Jadi dengan gaya apapun sebenarnya ini masih bisa masuk karena emang tujuannya kan buat banyak bawa barang. Tapi kalau misalnya kalian pakai ini, jadi kalian gak yang jomplang banget tapi tetap stylish kayak gitu. Terus juga modenya, dia ada bisa backpack dan juga bisa tote bag. Jadi kalau kalian males bawa backpack gitu, kayak mau tetap lebih
kelihatan apa ya, kelihatan classy atau kelihatan mau pakai tote bag gitu kalian bisa. Tapi kalau misalnya kalian bawa banyak barang, itu kalian bisa pakai si backpacknya ini gitu. Untuk kekurangannya yang gue rasain adalah gue tuh waktu awal pakai tas ini, gue ngerasa agak kesulitan dengan apa ya, dengan pertalian ini kan banyak talinya banget. Terus kayak mode-modenya ini gue juga awalnya gue bingung cara pakai si mode backpacknya ini, gue bingung banget. Tapi once ketika gue udah terbiasa itu sebenarnya itu aman. Nah, terus juga untuk harganya nih, untuk harganya itu ada di 795.000 di wia.id. Dengan harga segitu menurut gue ini sangat worth it banget dengan bahannya yang udah waterproof, terus juga kompartemennya yang banyak dan kapasitas yang luas. Ini oke banget dengan harga segitu. Terus cocok untuk siapa? Menurut gue ini cocok buat kalian yang emang butuh satu tas tapi buat segala hal gitu. Buat weekend trip bisa, buat kerja bisa, ngopi bisa, kayak misal WFC bisa, itu terus dengan style yang emang lumayan simple dan bisa masuk ke segala jenis pakaian yang kalian punya, itu pasti cocok banget kalau kalian pakai si tas ini. Nah, tadi gue udah sebutin soal kapasitasnya yang fleksibel, yang bisa dari 16 sampai ke 22. Nah, gimana caranya? Sebenarnya ini tuh kalau kalian lihat ini ada kayak buckle-nya gitu untuk nahan si bagian atasnya nih, karena dia bagian atas nggak digulung ya, nggak disletingin. Nah, yang gue suka adalah bakalnya ini magnetik. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya nih caranya gampang banget, cuman kita dorong doang. Nah, ini akan kelepas. Nah, ini magnetnya. Nah, terus masangnya sebenarnya cuma tinggal. Nah, ini kuat. Nah, ini kalau ditarik-tarik kuat. Nah, kalau mau copot tinggal dorong ke atas kayak gini. Nah, gitu. Terus ininya gulungannya bisa kita buka. Kalau misalnya kalian mau 22 liter atau 20-an liter, itu kalian bisa lipetnya cuma sekali atau 2 kali aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau bawa banyak barang, itu kalian bisa lipat sampai bawah banget kayak gitu. Nah, ininya bisa kalian kencengin juga. Nah, habis itu kita lihat bagian kompartemen bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalamnya ini plong gede banget. Sebenarnya ini cocok buat kalian yang kayak bawa banyak barang ya, entah kayak buat baju atau buat traveling, buat kerja juga sebenarnya bisa. Terus dia nggak ada kompartemen apa-apa lagi. Dia cuman ada kayak kompartemen kecil aja, nggak ada kompartemen laptop di dalam sini. Dia cuma ada kompartemen kecil yang mungkin ini fungsinya kalian bisa pakai buat kayak naro-naro kabel ataupun naro power bank, naro dompet, ini bisa di sini. Tapi untuk yang kompartemen besarnya ini dia udah nggak ada sekat-sekat apa-apa lagi. Nih, kalian bisa lihat gitu. Nah, selanjutnya untuk bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya dia cuma ada satu kompartemen kecil yang sebenarnya ini kalian bisa taruh kalau misalnya kalian mau taruh power bank gitu yang mau cepet keluar masuknya, atau handphone ya, walaupun nggak aman-aman banget ya, tapi ya bisa kalian masukin sini. Terus juga ini kanan kiri, ini kompartemen kanan kiri ini buat botol minum bisa, buat payung juga bisa kayak gitu. Selanjutnya kita balik. Nah, kalau kita putar, di sini ada satu kompartemen lagi di bagian belakang. Ini kalau kita buka, sebenarnya ya, untuk kompartemen laptopnya itu ada di belakang sini. Karena di bagian dalam sini ini paddingannya tebal, antara bagian sini dan kompartemen utama itu ada sebuah paddingan yang emang tebal banget supaya menghindari benturan dari si laptopnya itu. Terus juga paddingan di bagian luarnya ini juga tebal, yang menghubung ke si punggung kita itu tebal, jadi punggung kitanya nyaman, terus laptop kita juga nggak yang kebentur-bentur terlalu keras kayak gitu. Nah, untuk kompartemen laptopnya ini itu cuman maksimal ada di 15 inci aja. Kayak misalnya di bawah 15 inci itu masih aman banget, 14,7, 14,8 itu masih aman. Tapi kalau misalnya udah di atas 15,5 inci, itu gue udah coba laptop yang 15,7 inci itu tuh agak kesusahan, bahkan nggak bisa masuk ya, susah. Sebenarnya dalamnya masih muat, tapi di bagian sletingnya ini nggak bisa kayak gitu. Terus kalau misalnya ditutup, ini sletingnya udah rapat. Jadi nggak takut buat kayak rembes air ataupun kayak kebasahan, laptopnya ini aman banget. Terus untuk soal paddingannya, tadi udah gue bilang paddingannya di bagian punggung tebel, di bagian yang tengah juga tebel. Jadi laptop kalian akan aman dari benturan. Terus juga untuk paddingan di bagian bahu. Nah, untuk bagian bahu ini paddingannya cukup tebel banget. Nah, tapi tebelnya, mungkin kalau paddingan di bagian dalam itu dia feel-nya soft kalau kita pencet-pencet, tapi kalau di bagian luar ini feel-nya lebih firm untuk si paddingan busa yang ada di bagian bahu. Walaupun dia firm atau agak keras, tapi ketika bawa banyak barang, itu gua nggak merasa pegel atau sakit di bagian bahu
kalau misalnya pakai ini tas gitu. Jadi masih aman-aman aja, cuman kayak feel-nya aja keras, tapi kalau dipakai tetap empuk. Nah, kita juga udah pernah bahas nih 6 rekomendasi tas yang wajib lu punya dari XD Design, Amazing, dan juga Pregiero. Kalian bisa nonton videonya dengan klik yang ada di atas, link yang ada di atas, ataupun klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau misalnya prioritas kalian keamanan atau anti maling, XD Design Softy Day Pack ini jawabannya. Untuk kapasitasnya sendiri, dia tuh ada di 15 liter dan berat itu cuman ada di 1000 gram aja. Cocok banget buat kebutuhan esensial sehari-hari. Nah, untuk kapasitas dalamnya itu cocok buat berapa inch laptop. Itu untuk 15 inch ini bisa masuk tanpa adanya masalah. Bahkan ini bisa masuk buat laptop dengan ukuran 16 inch. Nah, kalau untuk materialnya dia bagus atau enggak? Nah, kita langsung cek aja. Nah, untuk materialnya sendiri itu dia pakai bahan daur ulang berkualitas tinggi yang mana mereka sebutnya itu ada di 1200 di RPET. Nah, atau material PU yang membuatnya tahan lama dan water repellent juga. Jadi kalau misalnya kalian bawa laptop, ini udah pasti nggak perlu khawatir kebasahan gitu, ataupun bawa barang-barang elektronik lainnya kayak perkabelan ataupun handphone kayak gitu. Terus juga desainnya ini anti theft ya. Bisa kita lihat dia ada penutup, ada flap topnya. Jadi dia tuh kayak ada penutupnya gini, yang mana ini tuh kalau misalnya dibuka gini, ini nggak bisa nih. Nah, jadi dia harus kayak ada mekanismenya sendiri. Mungkin kalau yang tahu gampang ya sebenarnya, kayak cuma agak ditarik ke bawah, baru dia bisa kebuka kayak gitu. Nah, untuk pasangnya lagi sebenarnya gampang, tinggal tutup. Nah, karena dia ada kayak semacam magnetnya juga, jadi nah tuh. Nah, ini kalau ditarik langsung ke atas, ini akan susah banget nih. Ini nggak bisa kayak gitu. Jadi harus tarik ke bawah dengan pelan, baru bisa buat buka si kompartemennya. Jadi cocok banget buat kalian yang takut kemalingan atau misalnya nggak mau insecure soal barang-barang yang ada dalam tas kalian, takut diambil orang. Menurut gue ini bisa sangat secure atau bisa melindungi barang-barang yang berharga kalian yang ada di dalam tas ini. Nah, untuk resletingnya ini juga dia udah pakai YKK yang mana ini udah aman banget dari air ataupun dari pencuri kayak gitu. Lebih aman lah dibanding tas pada umumnya kayak gitu. Dan juga sebenarnya ini ada fitur di bagian resleting bagian atasnya. Ini tuh kayak twist lock gitu, walaupun sebenarnya ini gampang dibuka ya. Dan ini ada magnetnya. Tapi at least ini jadi kayak kalau misalnya maling, itu kan pasti dia butuh waktu yang buru-buru ya kayak gitu. Nah, ini tuh mungkin akan mempersulit dia karena kecuali kalau misalnya kita bisa tahu ya kalau misalnya ini cara bukanya itu sebenarnya gampang, tapi kan buat maling yang emang dia butuh kesempatan yang cepat itu bakalan kesusahan buat kayak ini apa nih? Maksudnya gimana nih gitu. Dia akan kesusahan apalagi dengan lock yang ada di depan ini kayak gitu. Jadi dia pasti akan kesusahan. Terus juga kalau misalnya dia mau cutting itu juga akan susah banget karena emang sih bahannya emang udah bagus. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kompartemen khusus yang mana ini dilindungi dengan RFID. Yang mana kalian bisa taruh paspor atau kartu kredit itu lebih aman tanpa takut adanya pencurian data gitu ya. Nah, ini tuh ada di belakang sini. Ini tebal banget paddingannya. Gitu. Nah, ini kalau kalian taruh kayak password atau kartu kredit yang tadi gue bilang ini aman banget. Jadi kalian nggak usah takut ada pencurian data kayak gitu. Jadi pasti akan terlindungi dari fitur si RFID-nya ini. Selanjutnya kita bahas kompartemen yang ada di dalam sini. Kayak gitu ada apa aja langsung kita lihat aja, langsung kita buka gitu. Nah, yang pertama ini ada pelindung atasnya. Terus ini bagian yang kita buka. Nah, bagian dalamnya ini bisa kita bilang ini apa ya? Kalau gue bilang sih ini mewah ya, karena dari bahannya ini halus banget dari bahannya. Gue nggak tahu persis sebenarnya bahan bagian innernya tuh pakai apa. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ada kompartemen buat laptop. Ini yang tadi gue bilang bisa sampai laptop 16 inch. Ya mungkin amannya ada 15,5 kali ya, itu paling aman gitu. Tapi untuk kayak laptop pada umumnya yang ukurannya 15,1, 15 atau misalnya 14,7 itu sebenarnya masuk tanpa adanya kesulitan. Terus di bagian ini belakangnya ini halus banget. Yang gue pegang sekarang ini bener-bener kayak bantal, kayak bahan yang ada di kasur kalian. Ini bener-bener halus banget. Jadi kayak kalau misalnya laptop kalian itu takut kegores, ini aman banget. Ini halus tanpa takut adanya kegores sih kalau gue naruh laptop di sini gitu. Terus selanjutnya di sini ada kompartemennya tuh ada 2 lagi. Selain ini laptop, ini ada 2 kompartemen kecil. Mungkin ini bisa kalian taruhin kayak dompet ataupun kayak kartu-kartu gitu-gitu atau handphone mungkin bisa juga. Terus di bagian atas, nah ini deh langsung ke main kompartemennya. Ini segede gini.
Nah, bisa kita lihat. Ini bawa kayak kalau misalnya gua bawa baju ganti, bawa laptop, terus bawa perkabelan, sebenarnya ini masih aman banget kayak gitu. Terus di atas ini juga ada kayak semacam kompartemen lagi yang buat gua misalnya naro kabel-kabel, aduh sorry, ribet. Nah ini buat naro kabel casan, kayak casan laptop ataupun casan handphone itu biasanya gua taruh sini. Jadi supaya dia nggak kebentur sana sini, nggak lompat-lompat lah kalau misalnya gua lagi di angkutan umum ataupun lagi di naik motor pribadi atau mobil pribadi kayak gitu. Terus juga kita lanjut ke bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya sendiri dia ada satu kompartemen. Nah, kayak tas anak SD Jepang ya. Modelannya ada tutupan kayak gini, ada tudungnya. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu besar, nggak terlalu besar. Dia cuma ada satu kompartemen yang paling besarnya tuh cuma segini doang. Terus dia ada kayak pocket-pocketnya lagi. Ini bisa kayak buat taruh notebook atau taruh pun apa ya, kayak power bank. Terus nih tengah-tengah ada satu kompartemen yang kalian bisa taruh kayak semacam pensil atau pulpen atau alat tulis, bisa kalian taruh di sini. Selanjutnya ini yang gue suka. Nah, ini tuh dia ada tempat kuncinya. Nah, kalau kalian misalnya naruh kunci rumah, kunci motor, atau kunci mobil itu biasanya itu kunci motor gue taruh sini. Jadi once gue pakai motor sebenarnya tinggal gue cabut gini aja nih. Tinggal gue cabut nih, bisa kalian lihat. Habis itu ya udah motornya kita pakai. Nah, ketika udah selesai sebenarnya daripada gue lupa taruh di mana-mana, itu biasanya langsung gue tempelin lagi di sini. Terus gue masukin ke tas. Kayak gitu. Nah, ini aman. Terus juga guanya nyaman juga gitu, jadi cepet gitu. Terus bagian kanan, lanjut kita bagian kanan dan kiri, ini ada kompartemen untuk payung ataupun untuk minum ya, bisa kayak gitu. Nah, untuk yang sebelah sini yang ada sletingnya, ini sebenarnya bisa kalian taruh buat kayak semacam payung atau apa ya. Karena sebenarnya ini nggak terlalu besar juga, tapi botol minum dan payung itu masih bisa, tapi dia ada sletingnya aja. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang sebelah satunya, seberangnya itu dia nggak ada sletingnya, tapi dia ya kayak kompartemen minum pada umumnya lah kayak gitu. Terus lanjut kalau misalnya kita ke bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya tadi udah gue sebutin dia ada kantong RFID khusus yang buat naruh paspor ataupun kartu kredit supaya aman tanpa ada pencurian data. Ini bisa kalian taruh sini. Ini juga lumayan tebel dan lumayan banyak isinya gitu. Nah, selanjutnya setelah kita bahas kompartemennya, ini gue mau bahas soal si paddingannya yang mana itu gue cukup impress, bukan cukup apa ya, impress, tapi emang bener-bener terlampau impress dengan tas ini kayak gitu. Karena bisa kalian lihat ini paddingannya tebel banget dan ini empuk banget. Jadi buat di punggung ini gue ngerasa nyaman banget. Terus buat di pundaknya, buat di bahunya, ini sebenarnya bagian depannya ini punya kayak structure yang emang agak keras feel-nya, tapi di bagian belakang ini punya busa yang tebal, tapi walaupun tebal dia tuh feel-nya emang agak lebih firm dibanding yang si bagian punggungnya ini. Karena bagian punggungnya ini bener-bener soft banget. Kayak gitu. Terus tadi juga udah gue sebutin ada paddingan di dalam dan ada kayak bahan semacam yang empuk gitu yang kayak di kasur di bagian laptopnya. Itu juga tebal banget, nyambung ke sini. Itu enak banget. Jadi kalau misalnya gue pakai ini tas dalam keadaan berat ataupun gue bawa banyak barang, ini bener-bener kayak nggak bawa apa ya, kayak rasanya tuh nggak bawanya tuh kayak enteng aja karena ini empuk gitu. Jadi nggak terbebani di bagian punggung dan pundak gua. Nah, untuk kelebihan dari tas ini yaitu tingkat keamanannya yang emang udah cukup tinggi. Terus juga kapasitasnya yang menurut gue ini cukup banget buat gue. Terus juga emang dari bahannya ini udah ramah lingkungan dan emang terasa mewah banget kalau dipegang, apalagi di bagian dalamnya. Nah, tapi kekurangannya mungkin dengan tas ukuran yang cuma 15 liter itu kurang kalau misalnya kalian yang emang bawa barangannya nggak kayak gua, kayak terlalu banyak gitu, kayak misalnya bawa baju ganti juga iya, bawa laptop juga iya, terus bawa barang-barang perintilan lainnya, elektronik juga iya, kamera juga iya. Mungkin agak kurang di 15 liter ini, kalian mungkin akan lebih cocok dengan tas yang dengan kapasitas yang lebih besar kayak gitu. Nah, terus tas ini cocoknya buat siapa? Untuk harganya sendiri dia tuh ada di 1 jutaan ya, 1.300.000-an something di wia.id. Nah, itu harga segitu emang cukup pricey, cukup flagship lah gitu untuk seukuran tas. Tapi dengan harga segitu menurut gue apa yang didapatkan itu udah sangat cukup. Bahkan menurut gue lebih karena bahannya sendiri emang udah mewah banget. Nah, untuk cocoknya ini untuk siapa?
Ini menurut gue cocoknya untuk kalian yang emang kemana-mana suka kemuting di tempat umum, ataupun kalian suka pakai transportasi umum, kayak misalnya kalian pakai bis atau misalnya kalian pakai komuter lain, itu cocok banget buat pakai tas ini karena tingkat keamanannya yang emang udah tinggi dan anti maling kayak gitu. Nah, sebelumnya gue juga udah pernah bahas sling-bag keren dari Foxco. Kalian bisa nonton videonya dengan cara klik link yang ada di atas ataupun klik yang ada di deskripsi di bawah. Selanjutnya, siapa sih yang nggak kenal sama tas Kanken ini? Nah, sekarang gue mau review yang versi comfortable-nya, yaitu si Kanken Tote Bag. Ikonis tapi tetap ramah lingkungan. Selanjutnya untuk kapasitasnya, dia ini ada di 14 liter dengan berat cuman ada di 400 gram aja. Enteng banget ya. Nah, terus juga kalau misalnya kita ngomongin soal kapasitas laptop yang bisa dia tampung, sebenarnya dia itu dicantumin ya cuman bisa sampai 13 inci doang, laptop dengan ukuran 13 inci. Tapi gue udah coba dengan laptop dengan ukuran 14,7 inci, ini masih bisa masuk. Nah, selebih dari itu, sebenarnya kayak untuk 15 inci, ini sayang sekali kurang bisa masuk. Itu udah pasti nggak bisa disleting, kayak gitu. Untuk bahannya sendiri atau materialnya sendiri, ini tuh pakai G1000 Heavy Duty S, yang mana itu terkenal dengan tahan lama, tahan air, dan juga tahan angin. Untuk desainnya ini comfortable banget. Ini bisa dijadiin tote bag dan juga bisa dijadiin backpack, sama kayak di LBB Transition tadi. Cuman emang dia dengan ukuran yang lebih imut, lebih kecil, dan warnanya juga lebih macam-macam. Terus kalau warnanya sendiri tadi lebih kayak apa ya, ngejreng-ngejreng, jadi cocok buat yang kalian kayak mungkin para cewek-cewek ataupun laki-laki bisa yang suka dengan warna yang ngejreng, cocok banget pakai si Kanken Tote Bag ini gitu. Terus juga lanjut kita bahas soal kompartemennya. Nah, untuk kompartemennya langsung aja kita bahas. Bagian dalamnya sebenarnya ini nggak banyak karena ukurannya juga cuma 14 liter lah ya, kayak gitu. Ini juga cuma bisa muat laptop di 13 inci. Nah, ini tuh ada kayak main kompartemen ya. Nah, untuk main kompartemennya ini tuh ya nggak ada apa-apa lagi, nggak ada kantong kecil atau apa-apa lagi, dia cuma ada main kompartemen. Dan di sini itu kalau kalian lihat ini ada kayak semacam laptop sleeve-nya gitu. Nah, laptop sleeve ini cuman bisa muat di laptop 13 inch. Nah, untuk laptop 14 inch aja itu udah susah banget masuknya, apalagi 14,7. Tapi kenapa tadi gue bilang 14,7? Sebenarnya di belakang sini ini tuh ada kayak semacam kantong yang isinya tuh ada busa. Nah, kayak gini. Ada kantong lagi yang isinya busa. Busa ini buat kayak ngebantu apa ya? Kayak kasih semacam paddingan tambahan, kasih semacam kayak perlindungan tambahan untuk laptop. Tapi ada untuk juga punggung ya selain untuk laptop. Tapi di tempat si paddingan ini sebenarnya gue bisa naruh laptop yang ukurannya di 14,7 tadi. Makanya gue bilang 14,7 itu bisa masuk karena ketika gue masukin laptop di sebelah sini itu masih bisa, walaupun sebenarnya peruntukan untuk laptop sleeve-nya tuh ada di bagian depan. Tapi dia cuma bisa ada di 13 inci doang. Nah, selanjutnya kita ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan ini sebenarnya cuma ada kompartemen kecil ya. Kalian cuma bisa kayak taruh ya perkabelan atau misalnya handphone, dompet, itu bisa di bagian depan. Terus untuk bagian sampingnya ya ini bisa buat minum, ada kanan dan kiri. Bisa buat minum atau bisa buat payung, ya terserah kalian. Ini muat harusnya. Terus untuk bagian belakang ini nggak ada apa-apa lagi ya. Nah, terus kita bisa lihat paddingannya ini sama sekali nggak ada. Cuman tadi satu doang dikasih tambahan busa, itu pun busa kayak eksternal, nggak include di dalam bahannya. Jadi itu bener-bener cuman kayak bahan si G1000-nya tadi ini aja. Di bagian depan, bagian belakang, bagian tengah, bahkan nggak ada paddingan di bagian talinya. Gitu, nggak ada paddingannya sama sekali kayak gitu. Terus untuk bagian tote bag-nya juga, bagian pegangannya ini juga nggak ada pegangan sama sekali. Jadi cuman ada gini doang. Nih, cuman ada tali yang kayak dilapisin gitu. Tali dilapisin tali lagi, jadi cuma kayak lebih tebal tapi tidak empuk kayak gitu. Tapi overall menurut gua ya masih oke karena dia kapasitasnya nggak begitu besar dan pasti juga nggak akan bawa barang yang berat-berat. Nah, untuk kelebihannya sendiri menurut gua ini tuh dari bahannya ya, bahannya ini super awet. Mungkin kalian tahu kalau misalnya kalian pengguna Kanken juga, kalian tahu seberapa awet dari bahannya ini. Terus juga bahannya ramah lingkungan, warnanya juga lucu-lucu dan desainnya kayak minimalis, jadi cocok banget kalau misalnya outfit kalian tuh macam-macam, masih cocok dengan si tas ini. Nah, untuk kekurangan sendiri itu
menurut gua kurangnya paddingan sih. Kayak nggak ada paddingan sama sekali, nggak ada busa sama sekali, dia bener-bener kain aja. Terus juga busa cuma dikasih sebiji doang, kayak gitu. Terus di talinya juga nggak ada paddingan lagi. Nah, untuk harganya itu juga ada di sekitar 1 jutaan something di Wia.id, kalian bisa cek sendiri, nanti gua akan cantumin. Nah, untuk dari harga segitu, menurut gua kalian bayar segitu, tapi untuk dapat ketahanannya ini sih worth it banget karena ini bisa tahan lama sih. Terus juga ini cocok buat siapa? Menurut gue ini cocok buat kalian yang kalian commuting, kalian bawa laptop tapi mungkin laptopnya masih 13 inch atau misalnya masih 14 inch, itu masih aman banget. Terus juga kalau kalian nggak bawa banyak barang kayak misalnya baju ganti atau misalnya kalian nggak bawa kayak perintilan-perintilan buat kerja kayak gitu, ini sih masih aman banget dan terbilang awet. Itu tadi pembahasan gue mengenai 4 tas keren dari berbagai brand yang tadi udah gue bahas. Nah, kalau kalian mau dukung channel ini, kalian bisa beli tas yang tadi udah kalian lihat di wia.id, wia.id. Kenapa di wia.id? Karena lebih cuan di Wia. Kalian bisa nyicil 0% sampai dengan 24 bulan. Gua Noval, see you in the next video. Bye-bye.